Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya dan terus semangat. Baik, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi dalam setting kelompok ya. Setting kelompok ada 2 kali itu ya untuk pertemuannya hari ini dan juga minggu depan ya. Yang minggu depan kita lakukan secara sinkron. Baik, ini apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tentang perilaku kelompok, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Tapi khusus untuk kepemimpinan ini tidak saya masukkan lagi karena materinya cukup banyak. Saya berikan materi kepemimpinan yang sudah pernah teman-teman pelajari di kuliah psikologi industri dan organisasi semester sebelumnya. Baik, bicara dalam level kelompok ya, berarti kita mempelajari perilaku individu dalam setting sosial atau kelompok tersebut. Ini tentang perilaku kelompok ya. Jadi untuk membahas dan menjelaskan mengenai perilaku kelompok, kita bisa menggunakan banyak perspektif atau teori. Nah, salah satunya dari teori psikologi sosial yang disebut sebagai social identity theory gitu ya. Teman-teman pasti sudah familiar. Teori identitas sosial. Jadi ini adalah sebuah perspektif untuk mengetahui gitu ya, kapan dan mengapa individu itu mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok atau komunitas. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa buka lagi di dalam psikologi sosial ya, karena memang di PIO ini banyak diwarnai juga oleh teori-teori dari psikologi sosial. Seperti apa sih teori identitas sosial secara detailnya? Nah, kemudian ada klasifikasi kelompok gitu ya. Jadi kelompok itu apa sih? Ya jelas kelompok itu tidak mungkin hanya terdiri dari satu orang ya, tapi kumpulan 2 atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang sama itu. Nah, kelompok sendiri ada dibedakan dalam 2 jenis gitu ya. Yang satu adalah kelompok formal, yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok formal itu adalah kelompok yang dibentuk dari struktur organisasi formal, artinya ada struktur organisasi yang jelas. Sedangkan kelompok informal itu adalah kelompok yang kemunculannya ini ada karena adanya misalnya kesamaan minat, kesamaan rasa, kesamaan tujuan atau kesamaan kebutuhan ya. Sehingga kemudian terbentuklah kelompok informal. Jadi tidak selalu dalam bentuk yang ditentukan oleh struktural. Nah, bicara tentang perkembangan kelompok itu ada salah satu teori atau model teoritis ya yang dikenal dengan istilah punctuated equilibrium model ya. Nah, jadi ini adalah serangkaian tahapan di dalam pembentukan kelompok sementara yang melibatkan transisi antara kondisi inersia dan aktivitas. Maksudnya seperti apa? Yang pertama adalah kelompok itu ada dengan menentukan dulu tujuan kelompok ini apa sih gitu ya, arahnya kemana, kemudian juga pengaturan kerjanya dalam kelompok seperti apa. Yang kedua, ini masuk ke fase pertama ya. Fase pertama dalam aktivitas kelompok, yaitu kondisi yang kita sebut sebagai inersia. Inersia itu kondisi pasif gitu ya, tidak terjadi apa-apa, do nothing dan tidak ada yang berubah, kondisinya tetap apa adanya. Sehingga hal ini memperlambat proses kerja gitu. Kenapa? Karena awal tadi kita berkumpul dalam sebuah kelompok itu karena memiliki satu tujuan yang sama, menetapkan kembali tujuannya, menentukan arah gitu ya, menentukan aturan, tapi kemudian kembali lagi individu-individunya ini masih dalam kondisi menjalankan aktivitasnya masing-masing gitu. Nah, yang ketiga ini adalah terjadi proses transisi ya, tepat di antara paruh waktu di mana deadline telah ditentukan. Nah,
Biasanya sama dengan kayak kita menyelesaikan satu tugas itu kan mulai bergerilyanya, aktifnya tuh pada di detik-detik terakhir gitu ya. Nah, sama juga dengan kelompok. Kelompok baru mulai akan aware terhadap target capaiannya ketika memang target itu sudah jelas ditentukan dan jelas kapan waktu untuk penilaiannya gitu. Sehingga ketika sudah ada target yang jelas ini, barulah mulai terjadi proses penyesuaian ya atau proses pergerakan. Dari kondisi inersia, kemudian kelompok mulai getting involved gitu ya, each other untuk membahas, oke, kayaknya kita nggak bisa gini nih, kita butuh diskusi, kita butuh meeting lebih lanjut, kita butuh ada pertemuan untuk membahas apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dan kita mulai lakukan dari mana, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah masa transisi dimulainya perubahan besar, yaitu tadi ya ketika sudah ditentukan, oke, kita tentukan deadline-nya, kita tentukan step-nya, nah berarti sudah mulai arah tindakan setiap individu dalam kelompok sudah mulai terlihat dan mengarah pada pencapaian tujuan. Oke, nah berikutnya ini adalah tahapan yang fifth ini, yang kelima adalah inersia tahap kedua. Inersia tahap kedua ini mengikuti masa transisi. Jadi setelah tadi dari yang inersia menjadi masa aktif gitu ya, kemudian sudah mulai terjadi perubahan, pergerakan, turun lagi, kembali lagi ke masa inersia atau semacam hibernasi gitu ya. Kembali lagi orang dengan urusannya masing-masing begitu. Nah, dan tahap terakhir ini adalah pertemuan akhir kelompok yang diindikasikan dengan adanya akselerasi aktivitas kerja yang telah ditentukan. Jadi di sini ada pertemuan akhir yang menunjukkan capaian kerja atau progres kerja yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah gambaran mengenai siklus perkembangan di dalam kelompok. Banyak model ya, tidak hanya model yang saya jelaskan ini sebetulnya. Ya, selain dari model punctuated equilibrium model, mungkin teman-teman yang lebih familiar itu adalah tentang model pembentukan kelompok ya yang dikemukakan oleh Bruce Stegman ya, Bruce Stegman pada tahun 1965. Nah, di model pembentukan kelompok yang dikemukakan oleh Stegman tahun 65 ini ada sekitar 5 tahapan juga gitu ya, 5 tahapan pembentukan kelompok. Kurang lebih mungkin gambarannya hampir sama. Yang pertama adalah tahap forming. Jadi tahap forming itu sama dengan di sini yang tahap first ini ya, menentukan tujuan, arah, dan aturan kerja dalam kelompok. Tahap kedua bukan inersia tapi kondisi yang disebut sebagai storming, tahap badai gitu ya. Storming ini terjadi karena tadi individu ini masih dengan kepalanya sendiri-sendiri, kemudian mereka melakukan brainstorming, mereka mulai menyelaraskan antara nilai pribadi dengan tujuan kelompok gitu ya. Konfrontasi mulai terjadi, perbedaan pendapat, tidak menemukan titik akhir, kesepakatan dan seterusnya itu terjadinya di situ. Karena masing-masing masih membawa ego dan value-nya sendiri-sendiri. Kemudian di tahap ketiga, kalau di sini tahap transisi ya dari kondisi inersia ke kondisi mereka mulai pelan-pelan melakukan aktivitas sesuai tujuan kelompok. Di dalam tahap pembentukan kelompoknya Stegman itu tahapan ketiga ini disebut sebagai tahapan norming atau pembentukan norma-norma kelompok ya. Biar nggak bertengkar aja, biar semua berjalan sesuai dengan ini gitu ya tujuannya, maka ditentukan rules of the game gitu, aturan kelompoknya seperti apa supaya ada keseragaman. Dan tahap keempat di sini kalau di punctuated atau PIM ini adalah transisi perubahan besar dimulai, artinya mulai aktivitas kerjanya mulai terlihat di sini ya yang mengarah pada pencapaian kelompok. Di tahap
Tagman tadi setelah forming, storming, norming, itu yang keempat adalah performing, sama di sini ya, performing. Mereka mulai melakukan aktivitas kerja yang selaras dengan pencapaian tujuan. Kerjasamanya mulai bagus, kohesivitasnya mulai terbentuk gitu ya, supporting timnya juga bagus. Nah, setelah performing ya, mereka bisa melakukan tugas-tugas yang diharapkan, ditetapkan. Maka tahap kelima kalau di Tagman itu adalah adjourning dan transforming. Adjourning dan transforming itu artinya ya ketika capaian mereka sudah tercapai, sudah selesai, maka kelompok ini akan bubar gitu ya, dan mereka kembali lagi ke aktivitas individunya masing-masing gitu. Ini kalau di dalam organisasi seperti itu. Atau transforming. Transforming itu mereka mulai menciptakan lagi capaian apa lagi yang harus kita dapatkan atau kita raih gitu ya. Jadi ada pembentukan penetapan tujuan baru gitu. Bisa jadi di situ juga anggotanya mungkin bertambah atau berkurang atau melakukan penyesuaian terhadap kelompoknya seperti itu. Jadi itu di tahap yang paling akhir ya yang dikatakan sebagai adjourning dan transforming. Nah, tentang properti kelompok. Oke, yang pertama kita bahas tentang peran ya, peran-peran di dalam kelompok. Ada persepsi peran. Jadi persepsi peran itu adalah pandangan individu tentang bagaimana dirinya seharusnya berperilaku dalam situasi tertentu. Ya, di dalam kelompok itu peran dia sebagai apa? Sebagai istilahnya koordinator, sebagai mediator, misalnya seperti itu ya. Role expectation, kalau tadi persepsi orang terhadap peran yang dijalankan, maka role expectation ini adalah pandangan atau ekspektasi orang lain tentang bagaimana seseorang itu seharusnya berperilaku dalam situasi tertentu gitu. Jadi harapan orang lain terhadap bagaimana seharusnya kita anggota kelompok itu berperilaku di dalam kelompok dan dalam situasi-situasi yang berbeda. Lalu ada kontrak psikologis. Jadi kontrak psikologis ini kesepakatan yang jelas tidak tertulis ya. Jadi tidak bisa diperkarakan atau di istilahnya apa ya, ditindaklanjuti secara legal karena tidak ada bentuk bukti tertulisnya. Tapi ini adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak ya yang membahas apa sih harapan manajemen terhadap pekerjanya dan apa harapan pekerja yang harus dipenuhi oleh manajemennya. Yang keempat, ini adalah konflik peran. Jadi situasi di mana individu dihadapkan pada ekspektasi peran yang berbeda-beda. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi kita sudah diberikan tugas untuk masuk ke task force misalnya sebagai kalau di mahasiswa apa ya, misalnya tim advokasi mahasiswa gitu ya. Nah, tapi di lain sisi ketika ada pekerjaan, Anda juga dilibatkan dalam sebuah task force untuk beberapa tugas yang berbeda-beda. Nah, ketika semua ini berjalan bersamaan, maka akan menimbulkan konflik terhadap kepentingan peran tadi. Itu. Yang berikutnya adalah role play dan asimilasi. Jadi ini adalah derajat individu memainkan persepsi dan ekspektasi perannya. Meskipun kita tidak setuju awalnya atau sependapat dengan kelompok ya. Di situ ada terjadi proses penyelarasan antara apa sih ekspektasi kita dengan ekspektasi kelompok gitu ya. Tadinya mungkin kita tidak sepakat tapi karena suara terbanyak menyepakati keputusan A, maka kita juga harus mengikuti ya meskipun kita tidak suka ya tetap harus dijalankan karena itu menjadi tanggung jawab sebagai anggota kelompok gitu. Nah, yang tadi peran yang kedua adalah norma. Jadi norma dan emosi. Nah, emosi ya, afek masuk juga di dalamnya mood tadi ya bisa mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Nah, efek normatif kelompok ini juga bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seperti yang ditanyakan kemarin di dalam diskusi kita ya di Google Classroom. Apa ya kita harus memperhatikan emosi setiap orang? Ya kalau seperti itu lelah gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah sistem supaya kita bisa memelihara emosi-emosi positif, suasana-suasana afek yang positif di dalam lingkungan kerja gitu. Karena afek itu sangat berpengaruh dengan cepat ke orang lain gitu ya. Nah, jadi ini
spiral afek positif. Bagaimana kita bisa membangun atmosfer afek yang positif di dunia, bukan di dunia, di lingkungan kerja kita. Oke, yang kedua adalah norma dan konformitas. Jadi norma kelompok dan keinginan untuk diterima dalam kelompok itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Salah satu aplikasi kajiannya itu adalah tentang reference group atau kelompok rujukan. Ya, biasanya kita akan lebih mudah mengikuti tindakan atau pilihan yang disarankan atau diikuti oleh reference group kita. Nah, seperti itu. Sama juga di dalam kelompok. Satu orang menunjukkan bentuk perilaku kontraproduktif dan tidak mendapatkan hukuman apapun, maka hal ini akan menimbulkan efek spiral terhadap yang lainnya, gitu ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau pimpinannya bisa memberikan contoh yang baik atau teman yang lain yang dianggap sebagai orang yang dihargai itu memberikan contoh yang baik, bagaimana bekerja dengan baik, disiplin gitu ya, maka ini menjadi acuan norma kerja bagi anggota kelompok yang lainnya. Ya, ada norma dan perilaku, ada norma positif dan mohon maaf ini hasil kelompok gitu ya. Jadi efektif ketika ada variabel sertaan seperti tingkat ekstraversi kelompok, kepribadian individu, tingkat identifikasi sosial individu ke dalam kelompok. Nah, pada intinya sih sebenarnya semua tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana kemudian afek-afek positif ini, aturan-aturan positif, role atau contoh-contoh peran positif itu dilakukan oleh 1-2 orang, maka akan berimbas pula membawa sikap, persepsi, perilaku orang juga cenderung mengikuti pola-pola positif tersebut. Dan demikian pula sebaliknya. Nah, tapi maksudnya yang di norma dan hasil kelompok itu tidak serta-merta itu mempengaruhi, tapi ada faktor-faktor variabel sertaan lain yang bisa melemahkan atau menguatkan hubungan antara itu tadi, gitu ya. Ada norma positif, ada norma negatif. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah bicara tentang perilaku produktif, berarti kita juga bicara tentang perilaku kontraproduktif gitu ya. Selalu ada positif dan negatif, yin dan yang gitu. Nah, ini adalah tipologi untuk menjelaskan mengenai perilaku kontraproduktif. Jadi perilaku kontraproduktif itu memiliki berbagai istilah. Jadi mulai dari kontraproduktif work behavior, kemudian ada lagi deviant workplace behavior gitu ya. Ada deviant behavior juga bisa gitu. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis istilah yang digunakan. Nanti salah satunya akan saya tambahkan di sini link untuk membaca di publikasi saya yang melakukan literatur review tentang contoh dari bentuk produktif behavior dan kontraproduktif behavior. Nah, ini ya, jadi tipologi perilaku menyimpang atau perilaku kontraproduktif itu ada macam-macam gitu ya. Yang pertama untuk jenis produksi. Jadi tipologi produksi itu artinya mereka itu kontraproduktifnya dalam hal produksi. Misalnya apa? Pulang kerja lebih awal dari waktunya, sengaja bekerja dengan lamban, dilama-lamain kerjanya, membuang-buang sumber daya yang diberikan oleh organisasi. Nah, ini bentuk penyimpangan perilaku kerja atau perilaku kerja yang menyimpang atau perilaku kerja yang kontraproduktif dalam aspek produksinya, gitu ya, produksi kerja. Yang kedua itu jenis kontraproduktif behavior yang dari aspek properti. Jadi properti itu saya melakukan sabotase, berbohong tentang jam kerja atau lamanya ia bekerja, menggunakan fasilitas-fasilitas kantor tapi digunakan untuk kepentingan pribadinya, mencuri barang-barang kantor, misalnya ya, bawa pulang kertas misalnya kertas print tuh HVS, punya kantor dibawa pulang atau mungkin dijual lagi gitu ya. Nah, ini banyak ini hal-hal seperti ini terjadi di organisasi gitu ya. Banyak sekali bentuknya. Nah, itu adalah bentuk dari properti ya yang
deviant workplace behavior yang properti. Ada lagi bentuk kontraproduktif atau perilaku kerja menyimpang yang bersifat politis gitu ya. Misalnya apa? Menunjukkan favoritism. Jadi menunjukkan favoritism pada kelompok tertentu, ada pada pimpinan tertentu, bergosip, menyebarkan rumor-rumor gitu ya, karena ada kepentingan politik tadi gitu ya, ingin membela atau mengangkat derajat orang yang dia sukai, dihargai dan menjatuhkan orang lain, menyalahkan rekan kerja. Nah, ini bentuk juga yang politik ya. Kemudian ada yang berbentuk agresi. Nah, ini ya, agresi personal. Agresi personal tuh macam-macam juga bentuknya, ada pelecehan seksual atau sexual harassment, kekerasan verbal, memaki, ya, mengintimidasi dengan kata-kata, menjelek-jelekan, ya ini sudah masuk ke dalam kekerasan verbal. Mencuri dari rekan kerja, ya, ada juga nih dulu pimpinan supervisor yang melaporkan bawahannya suka apa nih namanya mencuri ya, mengambil barang-barang kecil milik temannya. Ya, mungkin kita sering kenal dengan istilah klepto ya. Kleptomania. Nah, itu. Kemudian juga, nah ini deviant workplace behavior adalah perilaku sukarela individu yang dia lakukan dengan keinginan hatinya sendiri yang bisa membahayakan norma organisasi, mengancam kesejahteraan organisasi maupun anggotanya gitu ya. Siapa yang nyaman kerja dengan orang-orang yang seperti ini? Karena mereka hanya akan membawa efek spiral yang negatif. Oke, nah ini adalah properti yang ketiga atau kalau properti kelompok ya yang tadi ada role, ada peran, ada norma, sekarang status. Status ini adalah posisi atau peringkat yang diberikan pada kelompok atau anggota kelompok oleh pihak lain. Nah, berdasarkan teori karakteristik status, status itu diberikan dari antara ketiga sumber ini. Ya, yang pertama kekuasaan yang seseorang miliki. Jadi status itu karena memang dia punya power, jabatan misalnya, atau sosial ekonomi yang berbeda, itu ya. Atau asal negara, kadang juga bisa ya diskriminasi semacam ini. Kemudian yang kedua kemampuan individu berkontribusi pada tujuan kelompok. Jadi pemberian status itu karena memang ekspertisnya, karena memang kemampuannya, karena memang kontribusi kerjanya yang nyata gitu. Yang ketiga, status itu diberikan karena karisma gitu ya, karakteristik personal individu. Misalnya mungkin karena penampilannya, pembawaannya, ya, kepribadiannya yang menyenangkan gitu. Jadi bisa diberikan dalam dari tiga pertimbangan ini, kekuasaan, kemampuan individu berkontribusi pada tujuan kelompok, dan karakteristik personal individunya. Selanjutnya ini ukuran dan dinamika kelompok. Jadi apa sih ukuran kelompok itu dan apakah ukuran kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok? Ya, kalau kita bicara kelompok berarti skupnya lebih spesifik ya di dalam unit-unit kerja, departemen-departemen kerja, divisi-divisi kerja seperti itu. Nah, ukuran kelompok. Jadi kelompok besar, yang dikatakan besar itu adalah kelompok yang terdiri dari 12 atau lebih anggota. Nah, ini bagus ya, kelompok besar ini bagusnya apa? Karena kita bisa mendapatkan input yang bervariasi. Kemudian juga ada upaya untuk fact finding, menemukan fakta-fakta gitu ya, karena banyak orang juga kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang lebih banyak. Dan pengumpulan ide-ide segar juga karena banyak kepala gitu ada di dalamnya. Selain kelompok besar, ada kelompok yang lebih kecil. Nah, kelompok lebih kecil ini kurang lebih terdiri atas 7 orang ya, 6-7 orang. Nah, kelompok ini, jadi besaran kelompok ini yang sedang ini akan lebih efektif untuk mengerjakan sesuatu yang sudah lebih jelas targetnya, dan yang dikejar adalah produktivitas untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau kelompok besar ini bagus untuk sebuah brainstorming ide, inovasi, perombakan, perubahan, penciptaan hal-hal baru itu lebih cocok. Tapi pada penetapan tujuan yang sudah lebih jelas itu akan lebih baik jika dikerjakan dalam kelompok yang sedang ini tadi. Nah, kemudian bahasan tentang social loving dan group size. Jadi
bahwa semakin besar ukuran kelompok, semakin banyak anggota kelompoknya, semakin besar kemungkinan terjadi social loafing. Apa itu social loafing? Ini juga konstruk di dalam teori psikologi sosial ya, yang kita sebut sebagai kemalasan sosial karena merasa sudah banyak yang mengerjakan, ada backup dari orang lain yang kita anggap juga mumpuni dan bisa bekerja, yang ngapain saya harus capek-capek kerja, wong udah ada yang mengerjakan. Nah, itu adalah bentuk dari social loafing seperti itu. Dan berikutnya ini adalah kohesivitas kelompok. Nah, kohesivitas kelompok ini adalah derajat di mana anggota saling tertarik satu sama lain. Kekompakan, kesamaan, rasa saling memiliki gitu ya, rasa saling mendukung dan termotivasi untuk bertahan di dalam kelompok. Kohesivitas kelompok ini sering menjadi target-target di dalam pengembangan hubungan kelompok ya di organisasi. Makanya ada team building ya, kerjasama, pelatihan-pelatihan semacam ini kan tujuannya adalah untuk menciptakan kohesivitas kelompok. Nah, beberapa kelompok kerja kohesif karena mereka sering menghabiskan waktu bersama gitu ya, karena intensitas pertemuan mereka yang besar sehingga mereka bisa saling mengenal satu sama lain, ritme kerjanya semakin bisa saling menyesuaikan gitu ya. Toleransinya semakin besar seperti itu. Nah, kelompok kecil ini memfasilitasi interaksi tinggi. Artinya apa? Kadang kelompok kecil ini justru lebih produktif untuk tugas-tugas tertentu karena apa? Karena kelompok kecil ini pergesekan atau konflik sosialnya bisa lebih minim gitu ya. Mereka bisa lebih intens untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menciptakan rasa take and give maupun toleransi yang lebih besar. Nah, ancaman eksternal itu membawa anggota kelompok semakin dekat satu sama lain. Jadi adanya kesulitan-kesulitan dari luar, tantangan-tantangan dari kompetitor, ataupun misalnya mohon maaf semacam ejekan atau cemoohan kritikan dari pihak luar yang ditujukan pada kelompok itu semakin memperkuat kohesivitas kelompok gitu ya. Dan kohesivitas ini mempengaruhi produktivitas kelompok. Semakin kohesif ya, maka akan semakin produktiflah kelompok ini. Selama dimoderasi itu dengan performa kelompok yang berkaitan dengan norma-norma tadi ya. Artinya norma-norma kelompoknya juga harus positif, linier dan mendukung. Nah, setelah kohesivitas kita bahas tentang keberagaman. Keberagaman ini suatu kondisi di mana satu anggota berbeda dengan kelompok yang lain gitu. Dalam berbagai faktor, bisa demografis gitu ya, nilai-nilai sosiokultural dan yang lainnya. Keberagaman ini bisa memicu konflik kelompok, jelas ya, karena perbedaan karakter, perbedaan pandangan. Nah, khususnya di tahap awal masa pembentukan kelompok tadi ya, baik kita lihat di equilibrium model, punctuated equilibrium ya, maupun di model pembentukan kelompok oleh Tekman tadi ya. Nah, seringkali keberagaman ini menurunkan moral kelompok. Yang dimaksud dengan moral itu lebih kepada moral itu semacam inner force, jadi dukungan internal atau dorongan internal yang mendorong orang atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi moral kelompok itu artinya berarti apa? Motivasi kelompok untuk bekerja gitu ya dalam konteks organisasi itu. Dan meningkatkan pula tingkat drop out atau tingkat leave gitu, keluar kelompok gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengambilan keputusan di dalam kelompok. Tentu pengambilan keputusan kelompok itu ada plus dan minusnya ya. Kekuatannya adalah kelompok menyajikan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Tadi ya, fact findingnya lebih komplit gitu karena setiap orang membawa data gitu ya, mungkin dari sumber yang berbeda-beda bisa kita satukan sebagai bahan untuk evaluasi. Yang kedua, lebih banyak input sebanyak heterogenitas individu itu gitu. Jadi karena setiap orang punya
perspektif yang berbeda dalam berpikir, punya kreativitas ide yang berbeda, punya banyak ide yang mungkin dilandasi oleh pengalaman masing-masing. Ini akan memperkaya opsi-opsi atau alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan. Dan peluangnya lebih besar untuk mempertimbangkan lebih banyak alternatif tadi, gitu ya. Dan ini bisa membawa pada peningkatan penerimaan suatu solusi jika semua anggotanya merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut gitu, secara adil. Nah, kelemahannya ya tentu kalau pengambilan keputusan kelompok pasti takes time gitu ya. Kadang bagi orang yang nggak sabar, aduh buang-buang waktu aja. Karena apa? Gontok-gontokan dalam tanda kutip itu nggak selesai-selesai. Kalau tidak ada yang bisa mengarahkan dan semacam ada timekeepernya gitu. Yang kedua, adanya tekanan konformitas ini juga kadang menyebalkan gitu ya, ketika dalam kelompok itu ada beberapa orang yang dipandang, mungkin kita pandang lebih punya power dalam tanda kutip atau authority, dan memaksakan pendapatnya itu untuk disepakati oleh satu kelompok. Ya, mungkin pada beberapa orang sebetulnya tidak setuju, tapi mereka menghindari situasi yang namanya konflik, atau mereka menghindari situasi yang namanya kemudian ya udah kalau nggak mau kamu aja yang memutuskan dan kamu yang mengerjakan. Jadi tidak ada bentuk konfrontasi, uh, konflik yang konstruktif dalam prosesnya gitu ya, sehingga orang malas, maka ya udahlah gitu. Nah, tekanan konformitas ini juga sebenarnya membunuh peluang orang untuk bisa menyuarakan gagasannya secara terbuka. Dan peluang dominasi oleh satu atau beberapa member tadi udah saya jelaskan, sama, dan tanggung jawab yang ambigu. Jadi tanggung jawabnya siapa sih gitu? Ya kita semua berarti kan sebenarnya saya pun nggak berpendapat nggak ada masalah dong gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kelompok juga kita ketahui ada yang namanya istilah groupthink gitu ya, atau groupthink itu pikiran kelompok. Sebuah fenomena di mana norma untuk konsensus itu kemudian mengesampingkan atau mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian tindakan alternatif. Jadi kalau sudah ya ini sudah keputusan kelompok gitu ya, groupthink, semua orang berpendapat yang sama, semua orang punya pemikiran yang sama, dan mengabaikan orang-orang yang sebetulnya punya pemikiran yang berbeda. Nah, ini ya. Nah, ini juga berbahaya karena akhirnya apa? Drives politik atau power ini bisa jadi menghindarkan kita dari pencapaian solusi yang terbaik. Ada groupthink, ada group shift atau group polarization. Nah, kalau di group shift atau polarization ini suatu perubahan antara keputusan kelompok dan keputusan individual yang dibuat oleh seorang anggota kelompok. Ya, pertukarannya bisa ke arah yang konservatif atau ke yang resikonya lebih tinggi. Itu umumnya ke arah yang lebih ekstrim dari posisi asli kelompok. Nah, jadi ketika sudah menetapkan sebuah putusan kesepakatan dalam kelompok, tiba-tiba secara mendadak tanpa ada kesepakatan ulang, ada beberapa orang yang merubah keputusan itu secara tiba-tiba, yang kemudian efeknya mau nggak mau harus ditanggung dan dikerjakan atau diselesaikan oleh seluruh anggota kelompoknya. Nah, ini ya tentang group shift atau group polarization. Nah, itu berbahaya ya. Kalau hasilnya kemudian berhasil sih nggak apa-apa gitu, positif. Tapi kalau kemudian hasilnya gagal, maka akan menciptakan konflik atau perang di dalam kelompok tersebut. Nah, ini teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok ya. Ada brainstorming, teman-teman juga pasti sudah melakukan proses seperti ini. Ada nominal group teknik ya. Nominal group teknik ini proses pengambilan keputusan kelompok di mana anggota saling bertemu untuk mengumpulkan penilaian secara sistematis dan independen. Ini saya sampaikan juga di pertemuan pertama kali kita ya, di tahap awal minggu pertama.
di dalam ini penjelasan tentang nominal group teknik. Oke, nah masalah disajikan dan kemudian kelompok melakukan tahapan berikut in detailnya dari nominal group teknik ini ya. Sebelum diskusi, tiap anggota secara independen menuliskan ide-ide penyelesaiannya masing-masing. Setelah masa hening, tiap anggota presentasi nih satu ide dalam kelompoknya. Diskusi dilakukan setelah semua ide dipresentasikan dan direkam. Yang ketiga, diskusi ide itu sendiri ya. Jadi masing-masing kelompok tadi menyampaikan, dikumpulkan, baru didiskusikan mana yang terbaik. Tiap kelompok atau tiap anggota kelompok secara diam-diam dan independen memberikan peringkat atau urutan ide-ide yang ada. Dan the highest rank determines the final decision gitu ya. Jadi mereka menggunakan ranking. Oke, nah sekarang kita bahas. Sering orang menyalahartikan kelompok dan tim ini sebagai hal yang sama. Ya. Ada work group, ada work team. Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Work group berarti kita bicara sekelompok orang yang berinteraksi dengan tujuan saling bertukar informasi, ya, dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggotanya bisa bekerja sesuai dengan area tanggung jawabnya. Sekali lagi ya, sekelompok orang, ya, kelompok kerja itu adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi. Tujuan utamanya itu adalah untuk saling bertukar informasi dan membuat keputusan yang bisa membantu anggota-anggota kelompok itu bekerja lebih baik sesuai area tanggung jawabnya. Kalau work team adalah tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui koordinasi. Upaya individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada total input individu. Nah, pertanyaannya berarti interaksi atau saling tolong-menolong di dalam tim itu lebih bagus di mana? Di work team atau di work group? Jawabannya adalah di work team. Jadi ini pun kalau kita lihat dari konteks pembahasan mengenai kerjasama, kerjasama itu ada dua ya. Jadi ada kooperasi dan ada kolaborasi. Nah, kalau saya simpulkan, kooperasi itu adalah apa yang dilakukan di dalam work group atau kelompok kerja. Setiap orang saling bertukar pikiran, bertukar gagasan gitu ya. Mereka menyampaikan seperti apa pendapatnya masing-masing, kemudian juga mungkin juga minta pandangan dari orang lain agar kemudian mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri dan kinerjanya sendiri. Tapi atas bantuan, saran, masukan juga dari pihak lain dalam satu kelompok. Sedangkan di dalam kolaborasi, tadi kooperasi ya, kolaborasi atau kemudian kita sebut sebagai proses di dalam work team ini adalah terjadi proses saling tolong-menolong, saling support yang lebih intensif dibandingkan di dalam kooperasi gitu. Sehingga apa? Sehingga orang kemudian tidak berusaha untuk menyelesaikan targetnya masing-masing sesuai tanggung jawabnya, tapi juga saling membantu untuk bisa mendapatkan atau mencapai target bersama gitu. Nah, oke ini ya. Jadi perbandingannya bisa semakin jelas di sini. Kalau kelompok kerja itu ya saling share informasi, tapi kalau work teams itu collective performance, kinerjanya kinerja kelompok bukan individu. Kemudian kalau work groups itu sinerginya netral, ya saling membutuhkan, tapi ya udah untuk kepentingan masing-masing. Bahkan kadang negatif tadi ya bagi orang-orang yang kemudian oportunis. Kalau di work teams itu sinerginya positif ya, karena mereka saling support tadi. Kemudian akuntabilitas pertanggungjawabannya itu individual di work groups. Kalau di work teams akuntabilitasnya individual dan mutual ya.
Kemudian dari skill, kalau di work group itu random dan varied, artinya skill dari anggota kelompoknya itu acak dan bervariasi. Kalau di dalam work teams itu diupayakan complementary, saling melengkapi. Kalau sudah ada yang menjalankan peran sebagai mediator, ada yang menjalankan peran sebagai evaluator, ada yang menjalankan peran sebagai dominator atau apa namanya, pemimpin, pengarah, direktur gitu ya. Nah itu, jadi mereka memainkan peran yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Nah ini adalah tipe-tipe tim kerja. Jadi tipe tim kerja yang pertama ada um, tim ya, problem solving teams. Nah, problem solving teams ini biasanya terdiri atas 5 sampai 12 orang dari departemen yang sama. Kenapa kok dari departemen yang sama? Karena permasalahannya biasanya dari permasalahan spesifik yang dialami oleh unit kerja tertentu, sehingga kalau dari departemen yang sama, mereka juga sudah memiliki frame of problems yang sama, sudah tahu apa permasalahannya. Nah, kemudian bertemu beberapa jam per minggu ya untuk berdiskusi secara intensif bagaimana cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerjanya. Jadi ini tim-tim satuan tugas di dalam unit atau departemen atau divisi. Yang kedua adalah self-managed team. Nah, kalau self-managed team ini terdiri atas 10 sampai 15 orang idealnya yang pekerjaannya saling berkaitan, ya. Tim ini memiliki wewenang untuk mengambil tanggung jawab supervisory atau tanggung jawab kepemimpinan gitu ya, pengawasan, manajerial seperti planning, scheduling, memberikan pembagian tugas pada kelompok, kemudian juga melaksanakan keputusan yang sudah diambil, bekerja sama dengan supplier dan pelanggan. Jadi intinya adalah self-managed team ini terdiri dari kumpulan orang-orang dengan peran yang berbeda-beda. Dan tim ini punya otoritas tersendiri gitu ya untuk menentukan target kerjanya, menentukan tadi bagaimana cara kerjanya gitu. Yang penting adalah result atau capaian apa sih yang harus dicapai. Nah, ini namanya self-managed team. Efektivitas tim ini sangat tergantung dari bagaimana reward system yang akan diperoleh oleh tim dan juga konflik internal yang terjadi. Bisa nggak mereka mengatasi itu? Hasil penelitian ini juga pro kontra ya, menunjukkan tentang efektivitas keberhasilannya. Ada beberapa riset mengatakan efektif, ada beberapa riset yang mengatakan kelompok ini kurang efektif. Jadi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi, bisa reward system, bisa konflik internal, bisa juga kultur organisasinya seperti apa. Nah, tim yang berikutnya ini adalah cross functional atau lintas fungsi ya. Jadi bisa Anda lihat ini kalau dilihat dari struktur organisasi, misalnya ini lintas departemen bahkan ya. Lintas departemen, ada yang bagian dari produksi, misalnya ada yang bagian dari penjualan, ada yang bagian dari bisnis proses, ada yang bagian dari apalagi ini macam-macam ya, umum ya, dan seterusnya, keuangan nih, dan seterusnya. Jadi ini kemudian mereka, kalau dilihat gambarnya ya, mereka inilah yang kemudian masuk ke dalam semacam self-managed team tadi atau work teams gitu ya. Ada yang kemudian berperan untuk bagian berhubungan dengan eksternal gitu ya, supplier dan tadi buyer, ada yang berhubungan dengan supplier sendiri, ada yang berhubungan dengan buyer gitu, atau konsumen, ada yang berhubungan dengan internal proses gitu, ada yang mengerjakan apa tugas-tugas internalnya gitu. Nah, ini cross functional. Anggotanya berasal dari tingkat kedudukan yang sama, namun area kerjanya berbeda. Anggota tim bekerja bersama untuk menyelesaikan misi kelompok, gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah ya. Anda bayangkan ya, biasanya lintas departemen aja tuh kalau ini umumnya suka saling salah menyalahkan gitu ya. Kalau mereka yang kerjasamanya kurang bagus tuh sering nih nuansa-nuansa apa ya istilah identitas kelompok gitu. Ini tim marketing, tim manajemen
tim produksi, mereka mengklaster dirinya masing-masing dan merasa bahwa meskipun satu perusahaan, kalau saya dari marketing dan mereka dari manajemen itu kita bukan orang yang sama gitu, bukan dari kelompok yang sama, jadi menimbulkan semacam ada pengelompokan sosial yang kadang ini juga membuat orang membuat label sosial gitu ya. Orang manajemen tuh nyebelin misalnya gitu ya. Orang produksi itu nggak asik diajak kerja misalnya seperti itu, sehingga ini bisa menimbulkan konflik-konflik internal. Nah, selanjutnya ya ini efektif, kelompok cross functional ini efektif untuk mengumpulkan individu dari berbagai area yang berbeda dalam satu organisasi maupun antar organisasi ya untuk bertukar informasi, mengembangkan ide, menyelesaikan masalah dan koordinasi proyek yang kompleks. Ya, ini kalau melibatkan multi organisasi ya, kerjasama antar organisasi. Nah, ini menggunakan sistem cross functional team. Beberapa kendalanya yang pertama, ambiguitas kepemimpinan ya, karena semua levelnya setara dan semuanya punya expert ya, expertise di bidangnya masing-masing. Nah, ini berbahaya kalau tidak ada yang taking charge gitu. Kemudian yang kedua, tahap awal butuh waktu lebih lama untuk adaptasi dengan keberagaman dan kompleksitas. Yang ketiga, butuh waktu membangun trust dan teamwork-nya. Oke, masih ada contoh-contoh yang lain ini ya, yang virtual team. Ya, virtual team itu ketemunya hanya lewat dunia maya. Kayak sekarang ini mungkin teman-teman kerja dalam satu tim ya, belum pernah misalnya ketemu langsung gitu ya. Jadi mereka bekerja melalui teknologi komputer untuk bertemu tatap muka dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, ini banyak dilakukan seperti di perusahaan-perusahaan yang high tech ya, seperti Google dan yang lainnya. Jadi mereka bisa aja satu proyek dikerjakan lintas negara, ya mereka nggak perlu saling ketemu, ketemunya cuma lewat dunia maya. Kolaborasi daring via jaringan wide area, sosial media korporat, ya, video conference, kemudian email. Nah, sekarang ada Zoom dan yang lainnya juga ya untuk teleconference ya, karena jarak fisik yang terpisah jauh. Kemudian yang berikutnya ini adalah multi team system. Nah, multi team system itu bisa dilihat gambarnya. Jadi ada integration team sendiri ya, ini ada support component team, ada point component teams atau operation. Jadi kelompok. Jadi gini, setiap departemen, setiap ini itu ada representasinya. Jadi kelompok-kelompok kecil dari setiap bagian yang kemudian ini membantu tim yang lebih besar gitu ceritanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah model efektivitas tim ya. Jadi efektivitas tim itu dipengaruhi oleh 3 dimensi atau 3 faktor. Yang pertama faktor kontekstual ya. Kontekstual itu misalnya apa? Yang pertama, sumber daya yang adekuat ya. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur organisasi. Itu bisa mempengaruhi efektivitas kelompok. Yang ketiga, iklim percaya atau trust climate. Yang keempat, sistem reward dan sistem penilaian kinerjanya ya. Kalau membangun kohesivitas tim tapi sistem penilaiannya individual ya gimana mau kohesif gitu, gimana mau kerja tim gitu. Jadi harus linear antara sistemnya dan targetnya itu target tim atau target individual. Kemudian tim effectiveness itu dipengaruhi oleh faktor yang kedua adalah komposisi. Komposisi ini berarti anggota-anggota di dalam tim. Dari sisi kemampuan setiap anggotanya ya setara enggak. Yang kedua, personality-nya beragam atau cenderung seragam. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga, alokasi perannya ya, pembagian peran untuk tiap anggota. Keberagamannya, perbedaan budayanya, ukuran tim tadi ya, besar kecilnya, dan preferensi anggota kelompoknya. Ya, kalau mereka udah punya preferensi ekstremis ini berbahaya karena biasanya akan menjauhkan tim dari namanya kohesif. Kemudian faktor yang ketiga adalah proses. Jadi proses ini mencakup yang pertama tujuan bersamanya apa, tujuan spesifiknya apa, efikasi atau keyakinan timnya bagaimana,
identitas tim atau identifikasi sosial timnya bagaimana, kohesivitasnya bagaimana, model mentalnya seperti apa, dan tingkat konflik sosialnya serta social lovingnya. Nah, semua hal ini punya peran terhadap efektivitas tim. Nah, bicara tentang tim berarti bicara tentang pembagian peran di dalam tim. Ya, ini sekedar salah satu contoh saja peran-peran kunci di dalam tim. Ya, dimulai dari yang paling atas, misalnya nih ada yang kreator. Jadi mereka yang memang bisa menghasilkan ide-ide kreatif gitu ya, desain-desain yang berbeda, yang baru. Kemudian promoter yang bagian menginisiasi, kemudian mempromosikan, mensosialisasikan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada asesor ya. Asesor, mohon maaf, asesor itu nih ya, bagian penganalisis pilihan-pilihan yang ada. Kemudian organizer nih yang mengorganisir, memberikan struktur kerja, mengatur tata laksananya. Produser ini memberikan arahan dan juga umpan balikan gitu. Kemudian juga controller ini bagian yang evaluator gitu ya, bagian yang memeriksa detail, menetapkan aturan-aturan gitu supaya semua tetap mengikuti aturan mainnya. Maintainers ini yang menjaga atau dia semacam apa, fights external battles gitu ya, jadi dia yang bagian menjaga keselamatan dan keamanan tim gitu ya dari ancaman-ancaman eksternal. Kemudian advisor ini mendorong untuk pencarian informasi yang lebih banyak gitu ya. Dia biasanya yang memberikan saran, juga kadang fungsinya bisa memediasi juga gitu ya. Linker ini penghubung ya, coordinates dan integrates ya. Nah, idealnya tuh tim tuh ada peran-peran seperti ini supaya mereka produktif itu dan efektif gitu. Tapi masalahnya kan kadang pembentukan kelompok tidak selalu ideal ya, pemilihan kelompoknya dan penetapan orang-orang di dalam kelompoknya. Jadi ketika dipaksakan untuk mengerjakan ini, ada faktor kepribadian orang, ada faktor motivasi orang gitu ya, ada faktor yang lain-lain yang bisa mempengaruhi setiap orang belum tentu mampu menjalankan peran-peran ini.